Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 16 November 2025. Sebagaimana biasanya, beta muncul untuk selalu mengingatkan semua saudara tentang apa sesungguhnya itu Indonesia. Karena selama ini kita semua terus disalahkan, bahkan dihukum dan dianiaya dengan Indonesia itu. Dengan tuduhan-tuduhan palsu yang mereka buat melalui undang-undang dan hukum yang betul-betul palsu. Segala bentuk hukum yang menyangkut Indonesia selama ini, apakah itu Undang-Undang 45, KUHP, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, apa saja yang berhubungan dengan Indonesia itu, semuanya tidak jelas, bahkan palsu dan ilegal. Nah, selama ini kita semua disalahkan, kita semua dihukum, dianiaya oleh permainan politik busuk dan kotor dari Jawa dan Jakarta yang menempatkan kami sebagai makar dan separatis terhadap Indonesia. Tapi apalah sesungguhnya itu? Kalau sekarang waktunya untuk kita bertanya kepada pemerintah Indonesia di Jakarta dan semua anggota kabinetnya dan pemerintahannya, bahkan gubernur, wali kota, bupati dan semuanya di camat-camat, bahwa apa sesungguhnya Indonesia dan dari mana katanya Indonesia itu dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan. Tiada seorang pun yang mampu untuk memberikan keterangan tentang hal itu. Dan itulah bukti bahwa Indonesia benar-benar bukanlah bangsa, bukanlah wilayah atau negara yang merdeka dan berdaulat. Melainkan itu tipu dan bohong semuanya dengan menggunakan istilah-istilah makar dan separatis atau merdeka dan berdaulat. Semua itu tipu, semua itu bohong, semua itu adalah permainan busuk dan kotor dari Jawa dan Jakarta. Indonesia pada dasarnya bukanlah bangsa dan wilayah yang pernah ada di atas muka bumi ini dan dihuni oleh manusia atau nenek moyang kita dan dijajah oleh Belanda maupun Jepang walaupun hanya setahun saja. Kalau demikian, terus dari manakah datangnya Indonesia itu? Dan apa sesungguhnya itu Indonesia itu? Dan kepada siapa ke Indonesia itu dimaksudkan? Ini hal yang paling penting untuk dijawab oleh pemerintah Indonesia. Ya, jangan seenak saja menyalahi orang. Jangan saya memajukan undang-undang dan hukum yang sesungguhnya itu tidak ada punya hubungan apapun dengan Indonesia. Karena bila berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara mengenai 9 perjanjian penting internasional. Dan apabila 9 perjanjian penting internasional itu diabaikan, maka terjerumuslah semuanya ke dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skala kelautan atau negara double standar. Jadi Anda tidak bisa lari. Mau bicara apapun juga, Anda menggunakan istilah apapun juga, Anda mau bertemu dengan semua presiden di seluruh dunia sekalipun, tetap saja Anda dinyatakan sebagai presiden negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skala kelautan atau negara double standar. Kalau Anda menggunakan nama Indonesia, LHRI dan NKRI. Sekarang beta akan coba memperlihatkan kepada Anda tentang beberapa hal yang dibicarakan oleh beberapa teman tentang Indonesia. Khotbah 137 kali. Saya didikannya pastor. Saya Petrus Servasi Mike. Kalau Papua dilepaskan, Indonesia sontak langsung jadi miskin. Bukan miskin, bubar. Oh iya, gitu ya. Dan itu akan memberi peluang kepada Aceh, memberi peluang pada Maluku, memberikan peluang pada Kalimantan. Oke. Dayak, Borneo. Mari kita bicara. Saya sudah katakan di awal,
Darah saya merah, tulang saya putih. Saya orang Kristen. Saya sudah berkhotbah 137 kali. Saya didikannya pastor. Saya Petrus Servasi Mike. Kalau Papua dilepaskan, akan langsung miskin dan mungkin bubar. Menurut kalian bagaimana? Seluruh masyarakat Indonesia, jika saya melepaskan Papua dari NKRI, negara Indonesia akan langsung miskin dan mungkin bubar. Menurut kalian bagaimana? Seluruh masyarakat Indonesia, jika saya melepaskan Papua dari NKRI, negara Indonesia akan langsung miskin dan mungkin bubar. Menurut kalian bagaimana? Seluruh masyarakat Indonesia, jika saya melepaskan Papua dari NKRI, negara Indonesia akan langsung miskin dan mungkin bubar. Menurut kalian bagaimana? Seluruh masyarakat Indonesia, jika saya melepaskan Papua dari NKRI, negara Indonesia akan langsung miskin dan mungkin bubar. Menurut kalian bagaimana? Seluruh masyarakat Indonesia. Ya, oke. Menurut penjelasan Tuan Pendeta dari Papua, beliau sudah katakan bahwa pemerintah Indonesia harus jujur dalam melihat fakta hukum dan sejarah. Ya, bahwa mau bicara apapun juga, Indonesia pasti bubar. Ya, Indonesia itu bukan bangsa, bukan wilayah, bukan apa-apa. Indonesia itu 0,0,0 dan seterusnya 0. Ini banyak orang takut membicarakannya selama ini. Ya, cuma hanya berbicara Indonesia, tapi lupa memberitahukan bahwa Indonesia itu 0,0,0 dan seterusnya 0. Tidak ada punya apa-apa. Ya, Jawa ada, Papua ada, Maluku ada, Kalimantan ada, Sumatera ada, Sulawesi ada, Timur ada, Bali ada. Indonesia itu apa? Membuktikan yang jalan apa? Membuktikan yang faktor apa? Kepintaranmu melebihi langit sekalipun, engkau tidak dapat membuktikannya selain dari dongeng. Ya, Anda datang dengan bergelar Profesor Doktor 10 di belakang namamu, ceritamu dongeng. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Dr. Mahfud MD. Dia bilang, semua bangsa di dunia ini mendapat hadiah kemerdekaan dari penjajah. Hanya Indonesia saja yang tidak. Indonesia mengusir penjajah dan merebut kedaulatan. Betapa bodoh dan ngawur seorang profesor seperti Mahfud MD. Pintar kan? Kepintarannya sudah melebihi langit. Tapi bodohnya lebih jauh dari langit lagi. Ngawur, tipu, bohong, omong bodoh. Ya. Nah, sudah terbukti bahwa ciri-ciri khas dari Indonesia dan Papua menjadi kenyataan. Prabowo bilang, beta mau lepaskan Papua. Dan bagaimana pendapat saudara-saudara? Setiap kalau Papua dilepaskan berarti miskin Indonesia ini. Bukan miskin Indonesia, Indonesia memang tidak ada kok. Kenapa bela Indonesia? Indonesia tidak pernah ada. Hei Prabowo, sadarlah kau. Berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara mengenai 0,0,0 seterusnya 0. Tidak ada. Lalu kenapa Anda memaksa diri untuk berbicara tentang Indonesia? Kenapa Anda menempatkan Papua dalam Indonesia? Kenapa Anda menempatkan Jawa dalam Indonesia? Kenapa Anda menempatkan Maluku dalam Indonesia? Kenapa Anda menempatkan Kalimantan dalam Indonesia? Kenapa Anda menempatkan Sulawesi dalam Indonesia? Kenapa Anda menempatkan Bali dalam Indonesia? Kenapa Anda menempatkan Timur dalam Indonesia? Ya, apa itu Indonesia? Dan dari mana katanya Indonesia itu? Dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan? Coba berikan penjelasan mengenai hal ini. Ya, apa itu Indonesia? Sekarang kalau ditanya apa itu Maluku? Maluku ya Maluku. Saya orang Maluku. Beta ini orang Maluku. Beta bangsa Maluku.
Begitu juga di Jawa. Kalau ditanya Prabowo, apa itu di Jawa? Jawa, Prabowo orang Jawa. Bapaknya Jawa, mamanya Manado. Gampang. Tapi kalau tanya Indonesia, mau jawabnya bagaimana? Itu sama halnya dengan Indo-Europeanen, Indo-Cina, dan Indomie. Itu sama. Indonesia itu sama saja dengan Indo-Europeanen, Indo-Cina, dan Indomie. Campur-campuran semua tuh. Gado-gado. Lalu, sudah begitu, mempunyai hukum. Bagaimana mungkin Indo-Europeanen ada punya hukum? Bagaimana mungkin Indo-Cina ada punya hukum? Bagaimana mungkin ada Indomie punya hukum? Hei pemerintah Indonesia, kenapa kalian penipu dan pembohong sejauh ini? Ya, kalian harus sadar. Beta sudah bilang, 70 tahun adalah genap sudah kekuatan manipulasi, tipu daya, dan kejahatan berorientasi. Sekarang tidak bisa lagi. 70 tahun sudah berlalu. Untuk itu, sekarang ini kebenaran punya waktu. Anda mau melawan kebenaran, hancur. Kepada Presiden Prabowo Subianto, sebelum jauh Anda melangkah menuju 2 tahun nanti, Anda harus coba berdiri dan membicarakan Indonesia seperti Vladimir Putin pada bulan November atau Desember 2022, dan Anda juga harus memberikan penjelasan seperti Perdana Menteri Netanyahu tentang Israel yang kemarin ada keluar sekarang, ramai sekarang di Facebook sekarang, di mana beliau menjelaskan kepada si penanyanya begitu hebat Israel itu. Sekarang Prabowo harus berani berdiri di muka televisi dan memberikan penjelasan tentang apa itu Indonesia dan dari mana Indonesia itu dan kepada siapa Indonesia dimaksudkan. Bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, Indonesia itu 0,0 ilegal, palsu, unkonstitusional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Indonesia tidak ada punya apa-apa. Untuk itu Papua bukan wilayah Indonesia, Maluku bukan wilayah Indonesia, Jawa bukan wilayah Indonesia, Kalimantan bukan wilayah Indonesia, Sumatera bukan wilayah Indonesia, Sulawesi bukan wilayah Indonesia, Bali bukan wilayah Indonesia, Timur bukan wilayah Indonesia. Karena harus terdahulu Prabowo memberikan penjelasan tentang apa sesungguhnya itu Indonesia. Ya. Selama 75 tahun kita semua ditipu dengan Indonesia. Nah sekarang pertanyaannya, apa itu Indonesia? Dan dari mana kedatangan Indonesia itu? Dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan? Enak aja menguasai kita. Bagaimana bangsa Maluku bilang bangsa Indonesia? Bangsa Papua dibilang bangsa Indonesia. Bangsa Jawa dibilang bangsa Indonesia. Bangsa Kalimantan dibilang bangsa Indonesia. Bangsa Sumatera dibilang bangsa Indonesia. Itu kan kurang ajar. Bangsa Bali dibilang bangsa Indonesia. Bangsa Timur dibilang bangsa Indonesia. Kok bisa? Kapankah adanya permusyawaratan bersama untuk penentuan, untuk mengakui, untuk menentukan bahwa Indonesia itu negara kami atau bangsa kami? Kapan? Ya. Kapan adanya persetujuan dari wakil-wakil rakyat dari Maluku, dari wakil-wakil rakyat dari Timur, wakil-wakil rakyat dari Papua, wakil-wakil rakyat dari semua datang di Jakarta dan membubuh tanda tangan bahwa kami ini adalah masuk dalam bangsa Indonesia. Ini rancangan Konstitusi RIS 1949. Ini rancangan Konstitusi RIS 1949. Lihat apa terjadi? Sudah lihat di sini, dalam pembentukan Indonesia, Republik Indonesia Serikat, dalam pembentukan Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat, sesuai dengan 9 perjanjian penting internasional, maka konstitusi harus dibuat. Ya, maka konstitusi harus dibuat. Nah, konstitusi ini dibuat, ditandatangani oleh sekian banyak orang, lihat. Ditandatangani oleh sekian banyak orang dari semua daerah. Lihat, nama-nama tersusun, ditandatangani dengan namanya Piagam Persetujuan. Piagam Persetujuan Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat.
Ya, piagam persetujuan itu, lihat, piagam persetujuan antara delegasi Republik Indonesia dan delegasi permusyawaratan untuk federal. Ya, Bionkos Federal Overlay tentang rencana Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Semua datang bubu tanda tangan bikin setuju dari delegasi Republik Indonesia dan Republik Indonesia Serikat. Semua bubu tanda tangan. Sekarang semua sudah dibubarkan oleh Soekarno. Semua sudah dibubarkan. Republik Indonesia Serikat sudah dibubarkan oleh Soekarno, tidak ada lagi. Tanda tangan ini sudah dibubarkan, sudah tidak ada. Habis. Lalu mau bicara Indonesia apa lagi? Kalau mau berbicara Indonesia ide NKRI, mesti ada lagi tanda tangan baru. Mesti ada tanda tangan baru seperti ini dalam pembentukan hukum yang mengakui Indonesia, Republik Indonesia atau Indonesia Serikat. Kalau Prabowo hari ini berbicara mengenai Republik Indonesia, apakah ada penandatanganan persetujuan, piagam persetujuan dari semua pihak untuk mengakui Republik Indonesia sebagai bangsa dan negaranya? Ada atau tidak? Kalau Prabowo berbicara mengenai Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, apakah ada piagam persetujuan? Apakah ada piagam persetujuan menyangkut hal itu? Bahwa kami ini adalah bangsa Indonesia? Ya. Jangan seenak saja mengatakan bahwa Republik Indonesia. Ini Indonesia ini dibentuk berdasarkan persetujuan bersama, piagam persetujuan. Kalau tidak ada piagam persetujuan, bagaimana engkau bisa bilang Indonesia itu negaramu dan bangsamu? Bagaimana caranya? Dan engkau penipu, engkau pembohong. Kepada Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Anda harus tahu semua kata-katamu dan cara ngomongmu. Ya, semua kata-katamu dan cara omongmu tentang Indonesia. Kalau engkau menamakan diri sebagai Presiden Republik Indonesia, engkau penipu dan pembohong. Karena engkau tidak tahu sejarah, engkau tidak tahu hukum, engkau tidak mengerti politik. Hantam kromo. Kepada para profesor, doktor di bidang hukum dan sejarah di seluruh Indonesia yang selama ini ngomong gede tentang Indonesia. Ya. Kapankah adanya Indonesia? Kapan? Atas dasar apakah Indonesia dibentuk? Ya. Hukum seperti ini dibentuk oleh seorang namanya R. Susilo. Hanya satu orang yang buat ini hukum. Ini hukum ini buat apa? Ini hukum, kalau dengan kata kasar disebut sebagai hukum sontoloyo. Ya. Ini hukum negara. Pembentukan negara harus ada punya hukum. Ya. Ini masa satu orang dari Jawa bikin ini hukum. Ini satu orang Jawa bikin hukum lalu bilang kata itu negara Indonesia. Itu kan kurang ajar. Benar-benar kurang ajar. Lalu semua profesor, doktor aku itu sebagai undang-undang hukum. Lalu bicarakan di televisi dengan pasal begini, pasal begitu. Itu kan keterlaluan, sangat-sangat naif. Sekolah di mana ini manusia-manusia belajar di mana ini? Otak apa ini sebenarnya? Ya. 70 tahun telah kalian tipu keturun, bohongi keturun, menganiaya keturun. Sekarang tidak bisa lagi. Kalian harus bertanggung jawab buat semua ini. Indonesia alias Ida NKRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal atau negara double standard. Ya. Dan engkau yang menjadi presiden atasnya, engkau benar-benar adalah termasuk orang yang paling goblok dan tolol. Bagaimana engkau menempatkan diri pada negara palsu dan ilegal serta skandal kedaulatan atau negara double standar? Skandal kedaulatan atau negara double standar. Berapa banyak orang yang kau bunuh? Lalu sekarang engkau bilang kata engkau mau jadi pahlawan nasional. Bagaimana engkau menempatkan Soekarno dan Soeharto sebagai pahlawan nasional? Padahal itu manusia-manusia pembunuh, manusia-manusia penjahat. Dapatkah Soekarno disebut sebagai pahlawan nasional? Dapatkah Soekarno dan Soeharto bisa disebut sebagai pahlawan nasional? Ini manusia-manusia kurang ajar, berotak binatang. Ya. Hanya binatang yang berotak begitu.
Bagaimana Soeharto dan Soekarno setuju untuk tembak mati Presiden Republik Maluku Selatan? Asal-asal hukum apa? Ini asal-asal hukum ini. Hukum sontoloyo ini namanya. Ini hukum sontoloyo. Jadi kalau kalian berbicara mengenai KUHP di persidangan kah, di diskusi kah, apa saja kalian berbicara mengenai hukum ini, itu hukum sontoloyo. Ini undang-undang dasar sontoloyo. Ya. Kalian tidak bisa lari dari itu fakta. Hukum sontoloyo dan undang-undang dasar sontoloyo. Kalau berbicara mengenai Indonesia. Indonesia di luar bingkai negara Federasi Republik Indonesia. Ya. Indonesia di luar bingkai negara Federasi Republik Indonesia seperti ini, di luar bingkai negara ini, itu namanya Indonesia palsu, ilegal, dan unconstitutional serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Untuk itu mau tidak mau, Prabowo harus segera lepaskan Papua, lepaskan Maluku, ya Republik Maluku Selatan, dan lepaskan Aceh. Karena akan jadi beban berat besar buat kalian di masa depan. Tuntutan kerugian bukan sedikit. Kalian mesti ganti, mesti bayar semuanya. Ya. Semua orang yang dituduh atas tuduhan-tuduhan tipu, bohong Jakarta dan Jawa yang disalurkan sampai ke Maluku dan itu tentang makanan separatis, hanya tuduhan, 25.000 euro per person. Kau tuduh siapa di sana? Ya. Kepada Kapolda, Pangdam 16 Patimura, dan semua yang ada di sana itu, sadar ini. Tuduhan kalian itu akan berbalik menentang kalian semua. Ya. Selama kalian bertugas di Maluku, kalian harus membuat catatan positif tentang Maluku. Tapi waktu kalian punya catatan negatif, kalian juga harus bertanggung jawab atas itu. Ya. Catatan negatif yang kalian buat adalah makanan separatis. Itu harus dipertanggungjawabkan. Berapa ribu rakyat Maluku yang kalian telah buat dalam catatan negatif, catatan yang penuh kejahatan itu, untuk membuktikan bahwa ketorang ini makanan separatis. Begitu juga dengan hakim-hakim di Ambon, pengadilan, kejaksaan, kalian harus keluarkan pembuktian itu semuanya. Ya. Polisi, tentara, siapa saja yang membuat kejahatan terhadap rakyat Maluku Selatan yang menuduhnya sebagai makanan separatis harus bertanggung jawab atas semuanya. Kemudian yang dianiaya, dimasukkan dalam penjara, 150.000 euro per person. 150.000 euro per person. Pemerintah yang kalian tembak mati, yang kalian aniaya sampai mati, dibayar 1.500.000 euro per person. Ya, 1.500.000 euro per person. Segala anggota kemiliteran yang ditembak mati oleh kalian dituduh, semuanya dibayar. Negara kami sampai dengan November ini kerugiannya mencapai 750 triliun euro. Tahun depan menjadi 760 triliun euro. Ya. Ingat itu, jangan lupa. Jadi kalian harus tanggung jawab buat semua itu. Karena apa? Karena kalian tipu, membohongi, ya. Bikin tipu-tipu, bohong-bohong baru bilang ketua yang salah. Ini satu contoh yang paling nyata dan jelas terbukti di rancangan konstitusi. Piagam persetujuan dalam pembentukan negara Republik Indonesia Serikat ditandatangani oleh semua pihak. Ini hukumnya. Aturan hukumnya semua dari sini komplit. Ya. Ini sah diakui oleh internasional, bukan ini ilegal, ini palsu, ini cacat. Undang-undang cacat, hukum palsu buat Indonesia. Apa sebab? Pada saat kalian berbicara mengenai Indonesia, maka saudara mau atau tidak mau, saudara harus terikat kepada hasil Kongres Menjamundar dan rancangan konstitusi awal 9. Pada saat saudara berbicara mengenai Indonesia, dua buku ini Anda tidak bisa melarikan diri darinya. Hasil Kongres Menjamundar dan rancangan konstitusi awal 9. Bukan Undang-Undang Dasar 45 dan KUHP 58 yang asalnya dari dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1949 di Jakarta. Itu salah, 100% salah.
dan ilegal. Segala bentuk hukum dan undang-undang aturan apa saja menyangkut Indonesia semuanya salah, bahkan 100% ilegal. Apa saja. Pemerintah, undang-undang, hukum, aturan, apa saja menyangkut Indonesia itu semuanya salah. Untuk itu kalau Presiden Prabowo lancang bilang bahwa dia mau kirim 20.000 tentara ke Palestina, sebelum pergi Ale harus tahu bahwa Ale sudah melanggar hukum. Ya. Sebelum Ale kirim pasukan ke Palestina, Ale harus tahu bahwa Ale sudah melanggar hukum. Ya. Dan hukum itu ialah negara palsu, hukum negara palsu, ilegal. Anda tidak punya hak untuk berbicara tentang Indonesia. Anda tidak punya hak untuk berbicara tentang Indonesia. Karena pada waktu berbicara mengenai Indonesia, maka terbukalah semua kepalsuan, ilegal, unkonstitusional, ya, ilegal, ya, unkonstitusional, cacat, semua terbuka. Teristimewa persyaratan Konvensi Montevideo, ya, persyaratan Konvensi Montevideo. Di sini, beta akan berlihat kepada Anda sekalian. Ya. Ini sudah masuk sebagai pembuktian Declaration of the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples. Ya. Ini saudara boleh tipu, tapi ini sudah duduk baca baik-baik. Sudah bisa baca, kalau mata ada perbaca, baca bagus-bagus, lihat baik-baik. Lihat lihat itu. Jadi tipu katong. Segala bentuk tipu daya itu akan menjadi bukti. Lihat di sini. Kerjasama internasional penegakan hukum tindak pidana transnasional. Dasar hukum, bentuk, dan ruang lingkupnya. Saudara boleh cerita panjang lebar. Tapi fakta ini saudara tidak dapat melarikan diri darinya. Ya. Kerjasama internasional penegak hukum tindak pidana transnasional. Pemerintah Indonesia dengan RI dan KRI adalah bukti nyata dari pelaku tindak pidana transnasional. Ya, ini ketentuan hukumnya. Ini ketentuan hukumnya. Jadi kalau para ahli hukum dan si jago-jago profesor yang bicara hukum kanan kiri mengenai pasal begini, pasal begitu, undang-undang dasar pasal begini, undang-undang dasar pasal begitu, jangan lari sini. Kalau sudah lari dari kerjasama internasional ini menyangkut penegakan hukum tindak pidana, kalian sudah salah. Ya, sudah salah. Untuk itu jangan ngomong gede. Setelah itu, saudara akan lihat di sini ahli hukum internasional Dr. Debra Bandere mengeluarkan pernyataan kepada Republik Maluku Selatan bahwa RMS itu sah. Sementara Indonesia bilang RMS itu bakal separatis. Atas dasar hukum apa? Kepada Presiden Prabowo Subianto di Jakarta dan wakilnya dan semua anggota kabinetnya dan semua anggota parlemennya di Jakarta, termasuk gubernur-gubernur di mana saja, Kapolda-Kapolda dan Pangdam-Pangdam, perlu ingat, ya, perlu diingat bahwa tidak ada dasar hukum apapun di Indonesia yang bisa membilang RMS itu salah, RMS itu palsu, ilegal, atau RMS itu makar seperti tidak bisa, ya, karena tidak ada jaminan hukum buat Indonesia. Indonesia tidak punya jaminan hukum. Indonesia negara palsu, ilegal, unkonstitusional serta sekarang kelatan. Republik Maluku Selatan berdiri berdasarkan ketentuan hukum internasional. Untuk itu, segala informasi mengenai hukum tetap menjamin Republik Maluku Selatan. Tapi tidak bisa menjamin Indonesia, tidak bisa. Untuk itu, kalau masih ada waktu untuk bisa berhadapan dengan beta di pengadilan internasional, di situ ketemu koloko yang betul. Ya.
Mana itu para ahli-ahli hukum sejarah di seluruh Indonesia itu mana? Ya jago-jago yang profesor-profesor. Beta memberikan tantangan kepada Profesor Dr. Mahfud MD, Dr. Yusril Issa Mahendra, Dr. Hikmahanto, ya, profesor dari hukum internasional dan juga rektor dari Universitas Ahmad Yani di Cimahi. Kalau kalian bertiga ini jago, termasuk Ibu Koni Rahakundini, Profesor Ibu Koni Rahakundini. Kalau kalian itu termasuk orang-orang yang hebat dalam bicara Indonesia, ini beta sedang lari. Bikin tuduhan buat beta di pengadilan internasional atau Mahkamah tentang ini soal. Bilang bahwa beta bilang Indonesia negara palsu, ilegal dan angkusional serta skandal kelautan. Ya. Dan negara double standar. Coba, kalau kalian jago, coba gugat beta yang ini soal. Ya tipu-tipu rakyat, jauh omong kosong. Ya. Seperti Profesor Hikmahanto bilang Israel jahat. Di mana Israel jahat? Matamu buta bukan main. Ya. Kalau berbicara mengenai Israel jahat sebelum tanggal 7 Oktober 2023 bisa masuk di akal. Tapi kalau Anda berbicara Israel jahat setelah peristiwa 7 Oktober 2023, Anda tidak punya kans. Anda penipu, Anda pembohong. Ya, itu namanya kurang ajar. Ya. Anda siapa berani bilang Israel jahat? Dapatkah Anda bisa buktikan bahwa Israel jahat dalam soal ini? Pemerintah Indonesia adalah pemerintah kriminal, pemerintah jahat. Ada bukti. Dalam resolusi PBB sudah menjelaskan bahwa jangan melarang orang-orang pribumi yang berhak untuk perjuangkan hak kemerdekaannya. Jangan melarang. Ya. Penguasa Indonesia melarang. Nah, sekarang kita mau tanya, apa itu Indonesia? Dan dari mana katanya Indonesia itu? Dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan? Kalau dulu Belanda menentang kita di zaman itu benar. Belanda menentang Jawa, Belanda menentang Maluku, itu betul. Belanda ada. Tapi Indonesia itu siapa? Siapa itu Indonesia? Jawa. Nah, sekarang Jawa untuk baku-bakang. Untuk itu jangan sombong. Jangan sendiri kata Profesor Doktor lalu ngomong seenak saja. Ya. Dalam omonganmu itu terdapat butir-butir penipuan dan kebohongan yang terlalu banyak. Ya, terlalu banyak. Jangan tipu ketemu rakyat. Ya. 75 tahun rakyat Maluku sudah ditipu. Ya. Dirampok hak kedaulatannya, dirampok hak miliknya, dirampok semuanya. Ya. Untuk itu, beta ingatkan kepada pemerintah Indonesia. Ya. Sebaiknya bubar, seperti yang dikatakan oleh gambar tadi yang bikin diri seperti Prabowo tadi itu. Dan itu betul ya, sudah betul. Sebaiknya bubar. Kalau Anda tidak bubar, tuntutan ini Anda harus bertanggung jawab atasnya. Harus bubar. Indonesia tidak punya hak sedikit pun di atas muka bumi ini. Indonesia tidak punya hak sedikit pun di atas muka bumi ini. Tidak ada. Karena tidak punya standar. Selain dari double standar. Artinya bajingan. Pemerintah Indonesia semua bajingan. Ya. Penipu, pembohong, pencuri, perampok, penjahat, membunuh. No, coba ini kalau beta tantang itu, ada berapa banyak beta tahu, tapi berapa yang beta tahu beta bilang. Beta tantang itu Profesor Dr. Mahfud MD, beta tantang itu Profesor Yusril Issa Mahendra, beta tantang itu Profesor Hikmahanto, beta tantang itu Profesor Ibu Koni Rahakundini. Kalau kalian itu jago, kalau kalian itu tahu sejarah, kalau kalian mengerti hukum, gugat beta di pengadilan internasional. Bilang bahwa beta ini penjahat, terserah kalian mau bilang apa saja. Bilang bahwa beta bilang Indonesia negara palsu, ilegal, angkosional, serta skandal kelautan dan tidak pernah diakui. Bilang itu kata, tuduh beta. Nanti ketemu keloko. Nanti lihat di mata dunia, siapa kalau sebagai pemenang. Dia tipu rakyat.
Jangan tinggal di situ omong seenak lalu ngomong. Keluar di internasional ketemu loko. Beta goreng kamu sono pakai minyak. Ya. Beta goreng kamu semua sono pakai minyak. Ini. Itu baru bilang gentleman. Baru bilang jago. Tapi jangan ngomong di kandang. Ya. Akhirnya tentara Israel bilang jangan sombong di kandang untuk menyerang orang Papua. Termasuk juga orang-orang Maluku kasihan. Ya. Keluar. Berhadapan di Israel. Coba kalau berani. Ya, dia bikin video-video tipu-tipu, bohong-bohong. Israel tuh jangan kore dia kok mampus. Dia cuma tunggu selak. Dia ngomong, dia bukan macam Kamora lalu omong kosong. Israel itu tidak boleh dikorek mampus. Kamora itu 20.000 ke 100.000 ke, dia sikat satu kali sikat habis bersih. Ini cerita bukan main-main. Karena teman tujuh kamu sombong apa? Buka mata lihat buka mata lihat Ukraina sama Rusia, buka matamu. Hei Prabowo Subianto Presiden RI, hei menteri-menteri, hei menteri pertahanan. Agus, siapa tuh? Bukalah matamu dan lihat bagaimana Ukraina sikat Rusia rata. Ini cerita kebenaran, bukan cerita main-main. Jangan kamu nanti rakyat Maluku, rakyat Indonesia kata begini. Jangan. Kebenaran harus dinyatakan. Rusia sudah hilang jalan. Ya. Ini musim dingin di Rusia. Tidak ada listrik. Buat bikin panas rumahnya. Rakyat menderita. Tidak ada makanan. Untuk itu pemerintah Indonesia yang bohong, jangan tipu. Bicara terus terang buat rakyat tahu. Omong kosong. Jangan coba-coba berkelahi dengan Israel orang Barat. Jangan. Bunuh diri. Anda menghadapi orang Israel, orang Eropa, mereka punya cara berkelahi itu macam-macam. Bisa jangka pendek, jangka panjang. Ya. Dan sampai kalau jadi, mereka kejar kau sampai dalam kamar, dia ikut kau sampai dapat. Baru dia stop. Dia stop di tengah jalan. Dia tidak stop di tengah jalan. Dia kejar kau sampai dalam kamarmu. Untuk itu, beta peringatkan pemerintah Indonesia. Sudah sampai waktunya untuk Papua dilepaskan, untuk Republik Maluku Selatan dilepaskan, untuk Aceh dilepaskan. Kalimantan juga begitu. Ya. Bali juga begitu, Timur juga begitu, harus dilepaskan. Perbesta juga begitu. Karena kalau berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara mengenai konsep sejuta kejahatan. Jangan lupa ini kata. Jadi kalau Prabowo kemana saja dengan standar Indonesia, Prabowo harus ingat bahwa Prabowo sedang berjalan dengan konsep sejuta kejahatan. Anda mau bicara manis ke, mau bicara lemah lembut ke, mau bicara, Anda sedang melaksanakan konsep sejuta kejahatan. Karena Indonesia itu adalah bukti dari konsep sejuta kejahatan. Ya. Nah, makanya melalui kesempatan ini, beta mau ingatkan sekali lagi kepada Gubernur Maluku. Ya. Kapolda Maluku, Pangdam Besar Timura, Kejaksaan, Pengadilan Negeri,